Shalom. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Pada hari ini kembali kita boleh bersama-sama dipertemukan di dalam rumah Tuhan. Saya percaya pada hari ini oleh karena kemurahan dan kasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara saya sudah ditentukan oleh Tuhan saat itu bisa berkumpul. Dan kami percaya kalau saya lihat kesetiaan jemaat di tempat ini luar biasa ya. Pada ibadah yang tadinya dimulai jam 6:30 tapi diukur jam 7 lebih kurang saudara semua sudah berkumpul. Itu tandanya bahwa saudara semua di tempat ini itu benar-benar merindukan hadirat Tuhan. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kemurahan pagi hari ini. Kembali kami beri datang di tempat ini mengucap syukur atas segala berkat, rahmat serta anugerah damai sejahtera yang kau limpahkan atas hidup kami dalam sepekan ini. Dan saat ini Bapa, oleh karena kemurahan pula, oleh karena anugerah juga Bapa, kami boleh siap memuji menyenangkan hati Engkau. Sebab itulah kerinduan kami Bapa, ingin kami perkenankan di hadapan-Mu. Sebab orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu Bapa, Engkau akan berikan sukacita yang luar biasa. Oleh sebab itu kami mau serahkan hidup, pujian dan iman kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Saudara kasih Tuhan, mari akhir-akhir ini kita boleh mencari perkenanan Tuhan. Sebab hanya perkenanan Tuhan saja hidup kita boleh bersukacita. Dan karena dekat dengan Tuhan, apapun yang terjadi, kita akan tetap ditenangkan di Tuhan. Amin. Mari kita akan diam di hadirat Tuhan. Kita akan memujikan pujian, sungguh ku rindu Bapa, diam di hadirat-Mu. Karena inilah kerinduan hati kami anak-anak-Mu di tempat ini, untuk memuliakan nama Engkau, untuk membawa dekat dalam hati-Mu Tuhan. Kerinduan kami selalu menyenangkan Engkau. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga untuk penyertaan. Kami rindu Bapa Engkau hadir lewat pujian kami pagi hari ini.
terjadi oleh pertolongan di dalam nama Tuhan, Allah kita Khalik langit dan bumi, Allah kita yang setia, Allah yang tiada pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam dari Tuhan, rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak yang dikasih Tuhan. Saya mau menyapa sekali lagi, mumpung ini sudah penuh jemaatnya. Salam. Sehat saudara? Sukacita ada? Ada ya tentunya, kalau kita benar-benar hidup dalam perkenanan Tuhan, takut akan firman Tuhan dan lakukannya, itu pasti ketenangan dijamin Tuhan. Amin. Sebab di akhir-akhir zaman ini, di hari-hari yang jahat ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi kalau kita sudah mendapat perkenanan Tuhan, maka itu kita akan tenang. Amin. Yes, tidak ada khawatir dalam kita. Sebab kasih Tuhan tak pernah berkesudahan dalam hidup saudara saya. Seperti pujian sukacita pagi hari ini, dari hari ke hari berkat Tuhan tak pernah mengecewakan saudara. Tak berkesudahan kasih. Haleluya. Kasih sukacita pagi hari bersama saudara. Kasih luar biasa Bapak. Yang pertama, petugas kendaraan raya minggu depan pagi tanggal 18 jam 7, WR Ibu Maria, Singer Ibu Yanto, dan Bapak Sutejo, penyambut jemaat Ibu Jawa, Bapak Ibu Jaga, LCD Bu Anita, firman Tuhan dari Korea Selatan, Sim Banyo.
Tema Tuhan, cinta semua bangsa. Luar biasa kita bisa mendatangkan dari Korea Selatan. Kemudian Minggu sore, WA Bapak Toto, Singer Ibu Ruth dan Ibu Siska. Penyambut jemaat Bapak Rudi Sanjaya, Bapak Suparman, LCD Bapak Lukito, firman Tuhan sama Bapak Sin Banyong Korea Selatan. Tema Tuhan cinta semua bangsa. Kemudian ucapan terima kasih kami atas nama majelis dan jemaat Dia Projo mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Sukambi yang sudah untuk melayani firman Tuhan yang akan dibawakan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati pelayanan dan keluarga Bapak. Kemudian laporan persembahan Minggu 4 Oktober ibadah pagi dan sore sebesar 1.544.000 perpuluhan, total perpuluhan 9.656.000. Itu dari SAAANN, NAR, KRSH, JKAB, SYNN, dan NN. Kemudian persembahan pembangunan 917.000. Persembahan ke-20 bagi jemaat yang rindu dan terbeban memberi persembahan untuk HUT gereja yang ke-20 tahun dapat mengambil amplop persembahan yang telah disiapkan di meja sebelah kotak persembahan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kemudian Happy Birthday. Happy Birthday kami ucapkan pada anak Karis Namora Legowo 7 Oktober, Bapak Rudi Ferdian 10 Oktober. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dengan panjang umur, kesehatan, dan kekuatan serta berkat yang melimpah. Amin. Terima kasih atas persembahan, perpuluhan, dan ucapan syukur yang tentunya sudah Bapak berikan pagi hari ini. Berkat Tuhan akan mengalir. Saudara kasih Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita akan belajar bersama-sama menerima berkat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Di mana tema pagi hari ini yaitu mengembalikan rupa dan gambar Allah. Saudara, tema ini luar biasa ya. Kalau kita mau serupa dengan gambar dan rupa Allah itu, wah, berat sekali saudara. Biar nanti disampaikan lebih jauh oleh hamba-Nya luar biasa. Karena kalau kita tidak mau berkumpul erat dengan Tuhan, mana mungkin kita bisa serupa dengan Tuhan. Oleh sebab itu, akhir-akhir ini biar kita selalu dekat berkumpul dengan Tuhan. Kita mencari perkenanan Tuhan, dan kita mau selalu belajar tentang firman Tuhan. Karena waktu yang singkat ini boleh kita pergunakan, dan Tuhan sudah berikan waktu buat saudara saya untuk bersama-sama belajar firman Tuhan setiap hari saudara. Di dalam musim pandemi ini, itu waktu Tuhan sudah diberikan buat saudara saya benar-benar mendekatkan diri pada Tuhan. Itu luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk firman, untuk waktu yang tidak ini boleh kami pergunakan dengan firman Tuhan. Mari kita akan pujikan kuasa firman-Mu. Karena kami percaya ketika firman kuasa dinyatakan dalam saudara, di situ iman saudara akan dipulihkan dan dibangkitkan. Kita akan belajar bersama-sama pujian ini. Kuasa firman-Mu pulihkan, bangkitkan salibmu, bebaskan, samakan hidupku, damai-Mu
Allah menguduskan dan menyucikan ibadah kami. Bagi seluruh hati iman-Mu yang melihat, mendengar, dan merespon firman-Mu, mengimpartasikan, mengimpresi pesan dari kerajaan Allah, bahwa hidup kami dibedakan dengan orang lain. Engkau menolong kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Ya. Luar biasa pagi hari ini saya bersuka cita bagi Tuhan. Saudara, apapun yang terjadi, bahwa pemeliharaan Tuhan, perlindungan dan pertolongan Tuhan itu adalah sesuatu yang pasti. Amin. Kami di Jogja belum bisa ibadah seperti saudara orang-orang yang paling berani. Puji Tuhan. Melawan itu tidak mungkin dan itu luar biasa sekali. Kalau saya mulai kayak gitu, kita mulai ya. Satu waktu kita sudah bersih semua, sudah kita tata semua rapi, saudara. Dan kita pasti minggu besok jam 6 pagi kita ibadah sampai jam juga jam 6 sore. Sabtunya itu saudara suatu Lamongan dekat ibadah tempat kami ibadah itu 15 orang kena semua. Artinya merah batal lagi saudara. Ya sudah tidak apa-apa, Tuhan mengerti. Tapi justru inilah waktu-waktu Tuhan menseleksi jemaat dan kualitas rohaninya. Amin saudara. Dan dewasa ini juga memunculkan pola pengembalaan yang berbeda. Banyak sekarang jemaat lebih suka digembalakan media sosial daripada gembalanya sendiri, saudara. Ya. Kenapa kalau sudah tidak suka dengan khotbah pendetanya, dia tinggal ganti channel, saudara. Dari mana? Oh, yang lucu, cari pendeta-pendeta yang lucu di media sosial, saudara. Dan ibadah sekarang jauh lebih santai. Boleh dengar khotbah sambil makan mie goreng, saudara. Ya, boleh minum kopi, kaki boleh di atas kursi, sudah nggak boleh mandi, tak apa-apa, bisa cepat masuk kamar mandi. Satu waktu jemaat saya nggak tahu dapat ajaran dari mana, dan Pak Pendeta, lambat atau cepat kita sudah dapat untuk gereja dan gembala. Saya bilang, kenapa? Kamu dapat ajaran dari mana? Ada hamba Tuhan mengajarkan begitu. Nanti ada hamba Tuhan media sosial. Terus gimana? Ya, kita tinggal pilih Pak. Saya bilang nanti kalau kamu mati dikubur sama media sosial. Karena kamu nggak punya gembala, saudara. Jadi bersyukurlah hari ini saudara kita bisa beribadah bahwa kita adalah domba-domba yang setia. Amin. Itulah pentingnya bahwa kita nggak boleh melupakan ibadah. Situasi apapun baik atau baik keadaannya, tetap setia kepada Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, kita akan mulai dengan firman Tuhan dengan waktu yang cepat, dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Sebagaimana teks proklamasi diselesaikan dengan cara seksama, dengan tempo yang sesingkat-singkatnya, kita akan selalu kata amin. Amin. Selama 20 menit saya akan sampaikan firman Tuhan untuk pendahuluannya. Puji Tuhan, kita ya. Nah, nanti 45 menit baru isinya, jadi genap 1 jam lebih. Tapi percayalah kalau saudara, saya bilang, Pak lama sekali Pak Pendeta, bisa berhenti atau saya hentikan Pak Pendeta ya. Nah saudara, kita mendengar firman Tuhan. Kalau bisa dibuka, kita akan baca bersama-sama bagaimana mengembalikan gambar dan rupa Allah. Saudara, saya nggak tahu rupa saudara sampai pagi hari ini seperti siapa. Bilang kanan kiri saudara, wajahmu seperti siapa? Bilang kanan kiri saudara, wajahmu seperti apa? Nah saudara, Tuhan mengajar kita bagaimana kita memiliki wajah yang menjadi serupa dengan gambar Allah. Apa wajah kita yang pesek menjadi mancung, saudaraku, kemudian yang lainnya menjadi gelap gulita dan sebagainya. Nah, kita mau baca dulu ayat ini. Dua Korintus pasal 3 ayat 18. Saya baca, saudara simak ya. Nah, coba. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Ayo kita baca. Kok mengeningkan supaya lebih mantap gitu ya. Kata kita ganti nama saudara, jangan nama saya. Masih hidup saudara? Puji Tuhan saudara, tegang sekali ini rasanya. Takut COVID ya? Ya, saudara, 1, 2, 3. Dan kami mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh,
sekali bahwa wajah kita ini, saudara, bukan wajah keturunan monyet. Amin. Tapi wajah kita adalah wajah yang dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Makanya Tuhan bilang, kamu lebih daripada pemenang. Mohon di mana sengatmu, mau telah ditelan dalam kemenangan. Seharusnya wajah anak Tuhan itu wajahnya harus wajah kemenangan, bukan wajah kesusahan, takut, dan jadi pengecut. Kita bukan jadi anak Tuhan yang berwajah pakai topeng. Tapi masalahnya, dewasa ini memang Tuhan sedang menampil semua jemaat Tuhan, semua orang percaya, semua hamba Tuhan. Bahkan saya melihat ada begitu banyak gosip yang muncul. Coba kita buka. Dewasa ini, saudara, perhatikan resiko dan munculnya satu masalah yang besar. Come on. Nah, lihat nih, saudara. Sadar apa tidak, gereja sedang mengalami ancaman gelombang kematian yang besar dalam kehidupan rohani. Kalau jemaat sampai nggak setia dalam ketaatannya kepada Tuhan, saudara perhatikan akan gelombang kematian yang sangat luar biasa. Orang sedang memburu dan mencari segala sesuatu di luar daripada mengandalkan Tuhan. Kalau sudah ada beribadah segala sesuatu, mencari media sosial dan sebagainya, sudah mulai tidak ada doa lagi, sudah ada baca firman, dan sekarang justru punya banyak waktu di rumah untuk bikin mesbah keluarga, baca firman Tuhan, berdoa, banyak. Tapi Alkitab mengingatkan kepada kita, saudara, bahwa di akhir zaman ini kualitas jemaat teruji. Dingin tidak, panas tidak, atau suam-suam kuku. Semlenget itu kalau orang Jawa bilang, saudara. Ini jenis orang Kristen yang meriang, saudara. Orang yang sakit demam meriang itu seluruh badannya nggak enak. Betul? Dipegang kulitnya itu perih, sakit. Dikeroki sambat, badannya sudah kayak zebra cross, kayak jaran zebra itu sakit semua, nggak enak, saudara. Orang Kristen yang meriang itu nggak enak hidupnya, saudara. Bilang kanan kiri, saudara, kamu sudah mulai demam ya? Amin, saudara. Nggak bisa suam-suamku, nggak dingin, nggak panas, semangat. Kok badanmu hangat ya? Pasti orang doyan mangan. Mau dikasih sate, ayam goreng, ayam geprek, ayam penyet, ayam blenderan, saudara, nggak doyan. Isinya mangan. Ya, itu tanda-tanda orang Kristen meriang. Dengar firman Tuhan ngantuk, nyanyi ora apa, persembahan utang, kosong banget itu, saudara. Kosong banget. Karena meriang. Jalurnya mau dikeroki, dipejeti, dibesu. Pendeta orang ngerti apa-apa, geni kau ini. Saudara, ini orang Kristen meriang itu banyak sekarang ini, saudara. Siapa yang berangkat ke sini kerokan? Adem ya Pak, hasilnya hanya adem kabeh. Yang kedua, saudara, lihat. Tuhan sedang menyeleksi domba atau kambing. Gereja ini dipenuhi domba-domba Allah. Apa domba dan kambing bedanya? Domba itu manutan. Makanya kalau anggur wedhus domba itu pemimpinnya ngarep. Nek kambing ini duri nganggo pentung. Domba itu tidak punya kebiasaan cari makan di luar. Dia menunggu perintah gembalanya mau makan apa, oseng-oseng atau nasi liwet, itu tergantung. Dan dia tidak makan sembarangan. Tapi kalau kambing itu joko, kambing itu rakus. Joko itu rakus apa sih, sudah? Rakus opo wae dimplok. Mana ini nyasar di PKM dimplok kabeh. Orang tahu makan
makan di meja makan bersama keluarga. Itu maksudnya bukan kalau kita jajan di luar nggak boleh. Itu maksudnya kambing suka cari pengajaran-pengajaran di luar. Sekarang ini saudara di media sosial, Tritunggal diganti Dwitunggal. Gereja nggak boleh lagi, jemaat nggak boleh lagi, perpuluhan itu zaman perjanjian lama. Perjanjian lama itu sudah tidak berlaku lagi. Kita ini zaman anugerah. Apalagi itu Yesus itu lebih rendah dari Bapaknya. Karena gereja tidak penting, yang penting persekutuan kita dengan Tuhan. Itu di Indonesia itu sadar ajaran kayak begitu. Kalau sampai jemaat Tuhan rakus dengan model kayak begitu dan ngerti sok pinter, lama-lama bilang nggak, pendeta aku kabeh salah kok baik. Itu jenenge kambing. Bilang kanan kiri saudara, kamu jenisnya ya. Loh, saya punya jemaat model kayak begitu saudara. Konsepnya, ajarannya berubah. Apa itu perjanjian lama tidak penting, itu sejarah. Yang penting zaman anugerah. Sesat katanya. Pak pendeta itu khotbahnya sekarang jadi salah semua. Saya tanya, dari mana itu ajarannya? Kulaan, grosir neng media sosial. Pendeta-pendeta pengen terkenal sekarang gampang bikin heboh di media sosial, berdebat di sana, jungkir balik. Saya mau tanya, siapa yang dipermalukan? Saya sampai menulis begini, Tuhan itu tidak membela orang yang menang dan kalah dalam perdebatan masalah firman Tuhan. Tapi Tuhan hanya membela firman yang Dia katakan. Kamu dokter, profesor, dokter, kaburator, bocor, saudara, kok hanya berdebat dan akhirnya meragukan firman Tuhan? Itu bodoh di hadapan Tuhan. Saudara lihat itu, pendeta-pendeta di sana itu, satu berbantah, satu berkelahi yang untuk media sosial. Kita semua dirugikan. Itu karena jenisnya kambing, saudara. Bilang kanan kiri, saya lihat wajahmu mirip. Nah, yang ketiga yang kedua, saudara, merpati atau serigala. Itu dalam Alkitab ditulis, saudara, bahwa di akhir zaman akan mengalami tampilan jenis jemaat kita berkarakter merpati atau serigala. Saudara lihat wajah serigala, paniki kelelawar, saudara, itu sadis sekali, saudara, bertari. Tidak ada sukacitanya di wajahnya. Saya belum pernah lihat ada serigala atau kelelawar wajahnya senyum, nyengir gitu, saudara. Nah, rakus apa saja diciak, saudara. Bisanya cuma gonggong. Berbeda dengan merpati, saudara, selalu menjadi lambang sesuatu yang lemah lembut, tulus, suci, kudus. Nggak ada ketika Yesus dibaptis itu, saudara, maka turunlah nampak seperti serigala turun dari surga. Nggak ada kan? Dari apa? Merpati. Gereja Tuhan hanya akan melahirkan jemaat yang berkualitas merpati, domba, tulus, setia, taat. Apa kata gembalanya? Karena itu impresi besar daripada Tuhan yang harus kita taati. Karena Dia bertanggung jawab atas pemeliharaan jiwa kita. Itu menjadi serupa. Karena saudara lihat, maka Tuhan menjadi ular. Ada, saudara. Ya. Kemudian, saudara, Alkitab juga mengajar kepada kita ini menjadi hamba kebenaran atau menjadi hamba dosa. Nah, saudara perhatikan, ini adalah kualitas kompetisi atau saringan seleksi daripada firman Tuhan tentang keadaan jemaat Tuhan di akhir zaman itu seperti ini. Pilihan, kesempatan kita memilih mau menjadi jemaat yang berkualitas merpati, domba, menjadi hamba kebenaran, atau kita menjadi serigala, atau kita menjadi kambing dan tetap melakukan dosa, dan kita menjadi suam-suam kuku, menjadi jemaat yang meriang. Kalau udah meriang itu repot, saudara.
Tapi Tuhan ingatkan kepada kita begini tadi. Kita adalah cermin kemuliaan Tuhan. Siapa yang pagi ini berangkat tidak berkaca? Ibu-ibu khususnya lah. Bapak-bapak yang rambutnya bisa dihitung itu bahasa pakai cermin aja. Kamu nggak ada pesanan saya semua mana? Kenapa ini saudara? Ada masalah di sebelah sana saudara? Jangan saudara, saudara perhatikan. Kenapa cermin itu perlu? Saya percaya di tas ibu-ibu paling tidak ada cermin kecil. Kalau tidak cermin kecil ya paling tidak HP sekarang. Dibuka, begitu saudara, dibuka begitu, terus di video, di foto dilihat. Oh, ya ampun, alisku kok ke atas, listrikku kok ke pinggir semua. Paling tidak begitu. Artinya apa? Cermin itu menunjukkan siapa kita sebenarnya. Jelas saudara? Maka dikatakan kalau kita ini adalah cermin kemuliaan Allah, maka sebenarnya kalau orang melihat kita, tentu yang dilihat adalah kemuliaan Tuhan yang bekerja, yang berkuasa, yang nampak dari wajah saudara. Wajah anak Tuhan, rupa anak Tuhan, gambar wajah anak Tuhan harusnya wajah yang penuh sukacita dan kemenangan. Walaupun tidak makan, walaupun belum sarapan, tidak nampak apa ia bisa mengalahkan kesusahan, penderitaan, kepenatannya, ketakutannya, kecemasannya dengan kemuliaan. Nah, salah satu cermin kemuliaan Tuhan dalam diri kita itu, anak Tuhan itu harus murah senyum, walaupun gigi nggak rata nggak apa-apa. Amin, saudara. Senyum saja. Di kampung itu selalu warga saya bilang, Pak Pendeta tuh saya heran, Pak Pendeta kok saya nggak pernah susah ya? Loh, nah untuk apa kita mikir kesusahan? Ketika Tuhan disalib, kan dia menyalib dosanya. Tapi Tuhan bilang begini, damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Jadi damai sejahtera itu nggak ikut disalib. Yang disalib itu penderitaan dan dosanya. Amin, saudara. Amin. Maka kalau engkau berpikir, jangan pikir yang susah-susah. Kalau engkau pikir yang susah-susah, gambar dirinya menjadi rusak dan menjadi kabur. Wajah saudara jelek. Kok saudara cuci muka Faisal dan Natasha atau Navagri, udah saudara pakai itu Sidomi apa itu? Sido, saudara tetap jelek. Apalagi bangun tidur semrawut saudara. Tapi kalau wajah kita itu penuh sukacita, penuh kemuliaan, haleluya, bagaimana buku Tuhan berberkati. Pak Pendeta perlu sikat gigi, nggak apa-apa yang gitu. Nah, jadi Tuhan memulihkan kita itu lewat pantulan kemuliaan Allah yang bekerja di dalam diri kita. Kita itu mesti bisa dibaca, terlihat bahwa hidup kita itu tidak bertopeng, nggak bersandiwara, nampak kemuliaan Tuhan, nampak sukacita Tuhan, nampak keyakinan, antusiasme, nampak ketaatan dan kesetiaan. Orang lihat kita, mesti yang dilihat itu kemenangannya, kehidupannya, sukacitanya, belas kasihannya. Makanya jangan pelit-pelit jadi anak Tuhan, saudara. Karena itu pantulan. Ketika COVID itu muncul sedemikian rupa, saya berdoa, berpuasa di hadapan Tuhan begini, Tuhan, ini kesempatan gereja agape menjadi berkat. Padahal persembahannya nggak ada, saudara. Karena nggak ada ibadah. Masa pendeta mau pagi di rumah satu-satu, kamu belum berpuluhan, kamu belum persembahan 2 kali, saudara. Tidak mungkin, saudara. Saya berdoa, Tuhan, izinkanlah hambamu pelayan gereja itu menjadi berkat.
Dan saya membawa 53 jemaat, 53 gembala sidang. Dan rata-rata mereka juga nggak ada ibadah. Nah, mereka selalu WA kepada saya, WA-nya bukan saling menguatkan, meneguhkan, menghibur, tapi saling mengeluh dan saling menceritakan semua penderitaannya. Nggak punya beras kan, nggak bisa sabun kan, nggak macam-macam, pokoknya enggak, saudara. Sampai saya nggak bisa lihat cermin dia itu retak, buram atau kabur, nggak bisa lihat. Saya nggak bisa, kok semua ngadu kepada saya ini gimana sih? Dia pikir mereka nggak sama dengan saya atau saya dengan mereka. Sama. Bedanya adalah sikap, saudara. Saya berdoa, baik. Saya berdoa di hadapan Tuhan, Tuhan berikan saya mujizat Tuhan. Entah bagaimana teman dari Australia itu, saudara, WA ke saya. Pastor Kamti, saya kirim 40 juta, silakan dibagi ke semua pendeta yang Pak Kamti rasa itu baik untuk dibantu. Saudara, saya kaget gemetar. Kalau ini tak selimpel, orang Australia tidak ngerti. Tak apusi, ini tak apusi, saudara. Tak kerjain, tidak ngerti, saudara. Tapi herannya, ketika dia percaya kepada saya gemetar. Saya berdoa, Tuhan ini pendeta siapa aja yang saya mesti kasih ini? Tiba-tiba Pak Kamti tolong bantu dalam doa, saya mesti bayar uang sudah anak saya. Saya tahu kamu minta uang, tapi katanya bantu doa. Ternyata kan minta uang, saudara. Bahasa bantu dalam doa itu sudah jelas, karena di bawahnya mau bayar uang sudah kirim 1 juta. Ada yang belum punya brand. Ketika mereka bersaksi, saudara, saya nangis. Pak Kamti, terima kasih. Ketika hari itu Pak Kamti kirim uang, betul-betul itu menyelesaikan masalah saya. Aduh, luar biasa, saudara. Kalau kita berani menjadi cermin, berani melihat apa diri kita dan siapa diri kita dan bagaimana kita bisa berfungsi, kau akan dipercaya Tuhan menjadi anak Tuhan yang dibedakan dengan orang lain. Engkau akan dipakai Tuhan menjadi cermin berkat bagi orang lain. Tidak ada alasan bagi anak Tuhan wajahnya itu jegadul, gamblek, jedir. Tahu jedir? Aja bater-bater mimpinya, Bu. Mesti wajah itu mulia. Saya di rumah pastor itu pelihara 16 anak mahasiswa. Oh, beras habis. Terus mau diapain? Tanam dulu. Berdoa. Sudah. Terus benar juga. Baca firman Tuhan 3 pasal loh. Tapi belum beras belum ada. Silakan 12 itu. Oke, berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan, Engkau lah yang luar biasa, Tuhan yang beras. Sampai hari ini, saudara, kita tidak pernah kekurangan beras. Kalau kekurangan uang, iya. Beras enggak. Dasar mana yang lebih baik? Orang yang butuh beras pasti butuh beras, dapat uang. Uang banyak tapi beras tidak ada, mau makan uang. Mencret, saudara. Nah, kita yang pertama mesti mencerminkan kemuliaan Tuhan. Cermin kemuliaan Tuhan itu seperti apa dikatakan? Kata doxa itu artinya menjadi cahaya, menjadi terang, agung dan semarak. Anak Tuhan itu semarak, agung, saudara, penuh cahaya dan penuh terang. Wajah kita nggak ada sandiwara, nggak bertopeng, penuh cahaya. Pasti wajah kita penuh sukacita, penuh kemurahan hati. Ketemu orang nggak saling berkeluh kesah, tapi puji Tuhan, haleluya. Bagaimana ibu kabarnya? Puji Tuhan, nyemir saja. Itu berarti Allah bekerja dalam kemuliaan. Kalau engkau dipimpin oleh kemuliaan Allah, nampak dari sukacita hati saudara menghadapi masalah itu. Waktu pendeta teman saya jemaat protes, saya sudah tidak yakin dengan khotbah Pak Pendeta. Saya sudah tahu ajarannya di sana itu jauh lebih baik. Silahkan, monggo. Saya tulis, kita belajar kedewasaan rohani itu belajar sepakat dalam perbedaan.
bagi-bagi aja, Pak Pendeta maaf, saya kasar, saya kalah. Pak Pendeta kenapa nggak marah-marah? Luar biasa. Karena perlu sukacita, ada tekanan apapun nyengir saja. Amin, saudara. Hati yang gembira itu apa? Nah, jadi hati yang susah itu apa? Bencana. Kalau saudara sakit, ternyata kegembiraan itu mengalahkan tekanan hidup. Karena itu adalah pancaran kita. Apa yang Anda katakan, itu yang akan terjadi dalam pengalaman hidup saudara. Maka deklarasikan terang kemuliaan Allah itu dalam hidup kita. Kemudian apa saudaraku? Kemuliaan itu membuat kita bertemu muka atau dengan muka yang tidak terselubung. Saudara pernah lihat orang yang punya mata cuma berpakai cuma kelihatan matanya saja. Saudara bisa tahu jenisnya apa? Bingung kan saudara? Kemudian selfie, sudah gelap semua, tinggal matanya dua, kemudian selfie. Saya mau tanya, yang difoto apanya? Nah, pas difoto tidur, nampak apanya lagi saudara? Nggak nampak apa-apa, artinya apa? Tertutup. Muka yang terselubung itu artinya saudara tertutup, tapi dengan muka yang tidak terselubung artinya orang yang dipenuhi dengan kemuliaan Allah, gambar dirinya itu jelas, nggak suam-suam kuku, nggak samar-samar, nggak kabur, nggak buram, nggak pucet. Itu jenis anak Tuhan. Muka yang terbuka di hadapan Allah. Karena keterbukaan itu awal memulihkan hidup kita. Makanya di hadapan Tuhan, saat kita beribadah, terbuka apa adanya, biar Tuhan koreksi dan terima koreksi dari Tuhan, respon dengan benar, supaya Tuhan pulihkan muka yang buram menjadi wajah yang penuh kemuliaan. Terbuka aja sama Tuhan, utang itu lunas, bilang sama Tuhan. Di surga, beta punya uang nih 1 juta belum lunas, 2 minggu pada beta pesan itu cuma 3 hari. Yang tertawa itu pengalaman dan masih belum lunas. Terbuka saja. Suami, kalau kau nggak terbuka apa adanya hidup di depan istri, engkau sedang hidup melukai pasangan hidup. Dan itu membuat berkat terhambat. Karena kau tidak akan bisa berdoa dengan benar. Saya ngomongnya dompetmu isi 100.000, ya bilang 100.000 aja, bilang 10.000. Ngapusin bro, 10.000. Orang dedek, padahal yang dompet itu ijek. Bapak bilang konangan ini. Enggak, terbuka. Saya dulu orangnya tertutup. Ketika saya tertutup dengan kejawaan saya, tiap hari saya berkelahi dengan istri saya. Pendeta loh saudara, dalamnya pendeta itu tidak jago berkelahi. Oh, saudara. Ketika saya dipulihkan dalam pelayanan Tia Sejati, sekarang saya apa adanya, semua terbuka. Sampai seluruh pesan yang ada di HP saya, mau WA semua itu terbuka apa adanya. Bapak, ketika istri saya buka, itu semua file sudah saya hapus. Jadi aman. Jadi HP saya aja HP yang terbuka. Kalau ada suami bilang, ngapain kamu pegang-pegang HP-ku? Itu berarti ada rahasia yang disembunyikan. Pasti pada nyimpen foto-foto Baheno. Amin, saudara. Pak, saya sudah hapus. Untung loh Pak. Pak tidak tak hapus dulu. Maka HP lo mesti dikuduskan supaya mencerminkan kemuliaan Allah. HP yang mencerminkan kemuliaan Allah, begitu dibuka pesan-pesan, isinya cuma firman Tuhan kok. Sampai yang ngocok ini mabuk. Isinya kok renungan kaki terus, ini Pak
pendeta Pak Dediki karena kayak piye. Loh, itu namanya mencari kemuliaan Tuhan kok. Apa yang Anda tulis itu sumbernya di otak. Dan apa yang Anda pikirkan itu yang harus Anda ucapkan. Ketika Anda mengucapkan, saudara membahasakan dalam bahasa tulisan. Maka kalau bahasa rohani, kemuliaan Allah, engkau tidak terselubung, engkau tidak tertutup lagi, engkau sudah terbuka dengan Tuhan. Amin. Nah, kenapa lagi saudara? Diubahkan menjadi serupa dengan gambar Allah. Kata diubahkan menjadi itu saudara, itu menggunakan kata saudara seperti bersahabatan dengan kepompong menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu menjadi kepompong atau apa itu saudara? Artinya begini, kenapa menggunakan kata metamorfose atau perubahan bentuk, perubahan wujud? Karena gambar diri Allah itu nggak bisa disaingi. Dan Tuhan ingin mengembalikan gambar diri duniawi kita yang terselubung, yang buram, yang tertutup, yang serigala, yang apalagi itu tadi, yang apa namanya kambing, itu dipulihkan menjadi serupa dengan gambar Allah dalam karya ciptaannya. Kita mesti berubah dan rela diubahkan. Berubah bentuk lagi, wajah saudara bukan wajah duniawi, hamba dosa dan serigala. Mesti berubah bentuk dan wujud kita seperangan dengan kemuliaan dan wajah daripada Allah yang penuh sukacita, penuh kemuliaan, penuh anugerah dan kegembiraan dan kebahagiaan bersama. Wajah kita mesti berubah. Begitu banget. Apa Bu? Apa? Apa Bu? Apa? Wajah kesetanan. Nek jalur saja manis-manis. Ibu, manis. Kita mesti dikatakan saudara diubah menjadi sama. Dalam hal apa dikatakan? Sikap dan sifat, perilaku dan kepribadian kita itu mesti sama dengan kasih karunia Allah. Sikap itu artinya saudara, cara berpikir, cara bertindak, cara mengambil keputusan itu sikap. Sifat itu adalah betul-betul ciptaan dari Tuhan yang berkuasa di dalam diri kita menghasilkan sebuah kepribadian berkerajaan Allah. Belas kasihan, mengampuni dengan penuh dengan kemurahan hati. Itu sifat Allah yang adalah kasih. Makanya kalau engkau hidup mengasihi Tuhan, pasti engkau mengasihi gereja, pasti engkau mengasihi gembala sidang saudara, karena itu sifat. Tapi kalau tersinggung, sakit hati, marah-marah, pure, putus asa, itu sikap. Tahu saudara, perilaku. Dan itu bisa dirubah. Nah Tuhan, ketika kita menjadi cermin kemuliaan Allah, kita muka yang tidak terselubung, kita menjadi bagian daripada kasih karunia Allah, maka yang muncul sifat kerajaan Allah itu, karakter kerajaan Allah itu nampak di dalam kehidupan kita, dalam perilaku kita, yang membuat orang lihat kita berbeda. Ini loh jenis anak Tuhan, dan ini loh jenis bukan anak Tuhan, berbeda. Maka dimanapun engkau hidup, dalam pekerjaan, dalam bisnis apapun, engkau akan dibedakan Tuhan. Karena kemuliaan Allah itu saudara. Kemudian dari apa saudara? Kemuliaan yang makin besar. Nah, kata kemuliaan makin besar itu dalam bahasa Inggrisnya menarik saudara. From glory to glory. Kalau diterjemahkan, kemuliaan yang makin besar itu artinya begini. Kehidupan orang percaya itu tidak semakin mengecil, tapi semakin membesar dalam keberhasilan dan kemuliaan dan kejayaan Tuhan. Artinya dari kemuliaan kepada kemuliaan. Wajah kita itu jadi anak Tuhan makin lama nggak makin bego, tolol, idiot dan goblok, tapi makin cerdas, makin berhikmat, makin kejauh, makin rohani, makin lama makin setia, makin lama makin taat, makin lama makin bermurah hati, makin lama makin berhasil. Itu adalah Tuhan mengembalikan engkau kepada keberadaan
maka pastikan hidup saudara makin hari makin sukacita. Gak ada makin hari makin susah. Yang terakhir bilang begini saudara, hikmat kehidupan. Mari bos. Halo. Aplikasi hidup. Jangan lagi kamu saling berdusta. Dosa yang paling merusak gambar diri Allah dalam umur hidup kita itu adalah kebohongan diri sendiri. Orang yang bodoh adalah orang yang membodohi dirinya sendiri. Dikatakan, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta melakukan dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus apa? Yang terus menerus diperbaharui, direformasi oleh pekerjaan Roh Kudus. Tuhan tahu kesusahanmu, kita tahu keterjepit ekonomi kita. Ia mau memperbaharui seluruh pengharapanmu untuk percaya dan mengandalkan Tuhan, untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar dan kalinya. Pagi hari ini, kalau kau punya paling gambar diri yang rusak, ingat hari inilah waktunya saudara datang kembali kepada Tuhan. Katakan, mukaku sekarang tidak mau terselubung lagi. Saya mau belajar terbuka apa adanya dengan Tuhan. Saya mau terima apa yang Tuhan mau taruhkan dalam diri saya. Saya mau dikembalikan kepada kejayaan hidup yang akurat, yang terus mengalami impresi, selalu pesan, dapat firman pesan dari Tuhan yang hidup. Waktu inilah saudara akan mengalami berjumpa dengan Tuhan. Tidak datang kepada Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang melihat rupa, kita nyanyikan satu lagu. Kita akan datang berdoa di hadapan Tuhan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu tercari, dan kau temukan di dalam selama ku hidup. Mari kita menyembah Tuhan, taruhkan
membentuk kehidupan kami menjadi semakin lebih indah di dalam pandangan Tuhan. Ajar kami memiliki kerelaan hati untuk dibentuk dengan Roh-Mu ya Tuhan. Ketika Engkau memproses kehidupan kami lewat setiap peristiwa yang ada, setiap keadaan, melalui setiap situasi dan apapun, biar hati kami rela dikerjakan oleh Tuhan sendiri. Kami memiliki hati yang lembut di hadapan Tuhan, hati yang selalu diserahkan kepada Tuhan, hati yang selalu mau diproses dan dibentuk oleh Tuhan sendiri, sehingga rupa dan gambar-Mu semakin nyata dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Bila kiranya setiap kami semuanya boleh selalu menyadari bahwa setiap saat hidup kami ada di dalam proses yang Tuhan sedang kerjakan. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani firman-Mu pada pagi hari ini, dalam pengembalaan, dalam setiap kepercayaan tugas yang Engkau percayakan. Pada kesempatan ini Tuhan, kami bersyukur untuk kedua kekasih kami yang minggu ini Tuhan tambahkan usianya. Kami bersyukur untuk anak Namora yang Tuhan tambahkan usianya. Kami bersyukur untuk keberadaan anak ini Tuhan, karena kami yakin tidak ada satupun yang kebetulan kalau Tuhan menganugerahkan Karis Namora ini di tengah-tengah keluarga Bapak Bambang Simajaya. Kami percaya ada rencana Tuhan yang besar dan indah dalam kehidupan mereka, dan kami yakin Tuhan Engkau akan terus menolong, memberkati pertumbuhan anak Karis Namora ini dalam kasih sayang, kemurahan dan berkat Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga bersyukur untuk Bapak Rudi Ferdian yang juga Tuhan tambahkan usianya. Minggu ini Tuhan juga akan terus menuntun langkah-langkah kehidupannya. Tuhan sendiri akan membimbing kehidupannya dalam pertumbuhan pengenalan mereka akan Engkau ya Tuhan. Engkau yang akan terus menolong, memberkati pekerjaan tangan, rumah tangga, keluarganya. Tuhan juga yang akan menolong. Terima kasih Bapak. Kesempatan ini juga kami menyerahkan rencana ulang tahun gereja Tuhan di tempat ini pada bulan depan. Kami menyerahkan Tuhan, kalau Engkau yang sudah melahirkan gereja-Mu, kalau Engkau yang sudah membentuk gereja-Mu dan umat pilihan-Mu dalam wadah gereja Islam Nasr Purworejo ini, kami yakin Tuhan Engkau sendiri akan terus menolong, menggembalakan umat-Mu dengan kebesaran dan kasih-Mu Tuhan. Kami yakin di usia yang ke-20 ini, di tahun ini, kami boleh mengucap syukur. Kami juga boleh Tuhan menyadari bahwa kami sudah dipersiapkan terus oleh Tuhan untuk menjadi berkat yang semakin besar. Berkati setiap kebutuhan yang diperlukan demi terlangsungnya acara hari ulang tahun gereja Tuhan yang ke-20 di tempat ini. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan akan bangsa negara kami, pemerintah kami khususnya yang sedang berupaya, yang sedang terus Tuhan bekerja keras sampai hari ini untuk bisa memproduksi dan membuat vaksin COVID-19. Berikan hikmat-Mu, berikan tuntunan-Mu, berikan Tuhan pertolongan-Mu agar pemerintah kami berhasil untuk bisa memproduksi vaksin yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga semua kehidupan berbangsa negara boleh berjalan kembali dengan normal, dengan baik. Dan kami yakin Tuhan Engkau tidak meninggalkan pemerintah kami. Kami juga menyerahkan kabupaten ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau juga terus menolong dan berkati, teristimewa dalam pilkada yang akan diselenggarakan pada bulan Desember nanti Tuhan. Berikan suasana yang baik, suasana yang kondusif, semua boleh berjalan dengan baik. Setiap proses-proses tahapan pemilihan kepala daerah juga boleh berjalan dengan baik. Dan nantinya Tuhan tidak menimbulkan klaster yang baru, tidak menimbulkan sesuatu yang lebih buruk, tetapi oleh karena berkat Tuhan semua boleh berjalan dengan baik. Kami menyerahkan kota ini ke dalam tangan Tuhan. Demikian juga kami menyerahkan setiap kami, anggota keluarga kami, dimanapun kami berada Tuhan, dalam pekerjaan kami, dalam apa yang kami usahakan dengan tangan kami. Kami percaya bahwa Tuhan selalu bersama dengan kami, memberikan pemeliharaan, penyertaan, perlindungan atas kami semuanya, sehingga tidak ada satupun yang membahayakan kami, karena Engkau bersama dengan kami. Engkau
langkah-langkah kami. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan juga anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan. Kau memberkati studi mereka, Kau memberkati juga masa depan mereka, Kau memberkati Tuhan pertumbuhan baik emosi maupun pertumbuhan intelijensi maupun pertumbuhan secara fisik. Tuhan memberkati anak-anak kami. Tuhan juga memberkati anggota keluarga kami yang kami tinggalkan jauh di luar kota. Kami menyerahkan kepada Tuhan. Pertolongan Tuhan menyertai mereka, berkat Tuhan limpah bagi mereka, perlindungan Tuhan bersama dengan mereka. Kami menyerahkan seluruh anggota keluarga kami juga sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kalau kami akan meninggalkan tempat ini, pulang ke rumah kami masing-masing, kami percaya pertolongan berkat Tuhan selalu bersama dengan kami. Anugerah Tuhan yang berlimpah, kemurahan Tuhan yang selalu melimpah dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari jemaat Tuhan kita